Sementara itu pemirsa, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengklaim telah menenggelamkan 30 kapal perang Iran dan 200 target di Iran. Pasukan Amerika Serikat yang tergabung dalam operasi Epic Fury menyerang target militer dan infrastruktur di sejumlah lokasi di Iran. Komandan Pusat Amerika Serikat CENTCOM Laksamana Brad Cooper mengatakan pesawat pembom B-2 Amerika Serikat telah menjatuhkan puluhan bom penetrator seberat 1 ton. Serangan ini menargetkan peluncuran rudal balistik Iran yang berada di dalam tanah. Sementara itu, Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt, invasi militer Amerika Serikat di Iran ini diperkirakan akan berlangsung dalam waktu 4 hingga 6 minggu. Caroline juga mengklaim bahwa pasukan Amerika Serikat menenggelamkan lebih dari 30 kapal dan 200 target di Iran. Sedangkan Presiden Donald Trump bersumpah akan menghancurkan industri rudal Iran. Pemirsa, militer Israel bombardir Bandara Internasional Mehrabat di Teheran, Iran pada Minggu dini hari. Bandara Mehrabat menjadi sasaran rudal Israel yang terekam melalui video milik warga Iran. Api dan asap tebal terlihat di atas Bandara Internasional Teheran, Iran. Selain menyerang terhadap kilang minyak Iran, militer Israel juga akui menyerang Bandara Mehrabat. Bandara Internasional Mehrabat merupakan satu dari 2 bandara di Teheran, Iran. Bandara Mehrabat diduga digunakan untuk mengangkut senjata ke kelompok-kelompok militan yang didukung Iran di seluruh Timur Tengah. Pemirsa, jenazah 6 tentara cadangan Angkatan Darat Amerika Serikat yang tewas dalam serangan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait dipulangkan ke Amerika Serikat. Presiden Donald Trump, Wakil Presiden J.D. Vance, Menteri Perang Pete Hegseth, para pejabat militer dan keluarga para prajurit berkumpul di Pangkalan Udara Dover. Para prajurit tersebut bertugas di Komando Dukungan Logistik ke-103 yang berbasis di Loa. Mereka tewas pada tanggal 1 Maret ketika sebuah drone kamikaze Iran menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pelabuhan Shuaibah, Kuwait. Ketegangan meningkat
di Timur Tengah setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan invasi militer terhadap Iran pada 28 Februari. Eskalasi ini terjadi setelah 3 putaran pembicaraan nuklir baru-baru ini antara pejabat Iran dan Amerika di Muscat dan di Jenewa. Pemirsa, tepat setelah serangan Israel ke Bandara Internasional Bandara Menharbat di Teheran, Iran, Garda Revolusi Iran kembali melancarkan serangan balik ke Tel Aviv, ibu kota Israel. Akibatnya sejumlah bangunan di Tel Aviv rusak parah. And the Israelis, I think that's what the calculation now is. Regime preservation. Ledakan besar terjadi setelah sebuah rudal menerjang pusat kota Tel Aviv di Israel. Serangan rudal Iran terekam saat siaran langsung melalui televisi milik Inggris. Serangan tengah malam tersebut diluncurkan usai serangan ke kilang minyak dan bandara internasional Iran diserang oleh militer Israel. Presiding over this regime? Sure. Aaron, I just want to break in for a moment because we're looking. Sementara itu, pecahan rudal menghantam jalan di kota Givatayim, sebelah timur Tel Aviv. Serangan itu merusak beberapa bangunan setelah pertahanan udara mencegat rentetan serangan yang diluncurkan dari Iran. Polisi menutup area tersebut dan tim darurat memeriksa kerusakan di sepanjang jalan. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan, sementara 2.328 warga Tel Aviv telah dievakuasi sejak awal perang. Pemirsa, Iran akhirnya menunjuk Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi. Mojtaba menggantikan ayahnya, Ayatollah Ali Khamenei, yang meninggal dunia akibat serangan Israel pada tanggal 28 Februari lalu. Warga Iran bersorak usai Majelis Pakar umumkan keputusan Mojtaba Khamenei diangkat dan diperkenalkan sebagai pemimpin ketiga Republik Islam. Pertemuan Majelis Pakar Iran dilakukan di tengah ancaman dari Amerika Serikat. AS menyebut pemimpin Iran berikutnya tidak akan bertahan lama jika terpilih tanpa persetujuan Amerika. Warga Iran pun berkumpul di lapangan Fanak, Teheran Utara untuk meneriakan dukungannya terhadap Mojtaba Khamenei. Mojtaba menjadi pemimpin ketiga Iran melalui pemungutan suara dari para perwakilan yang hadir. Mojtaba adalah putra kedua dari pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei, yang tewas dalam serangan gabungan AS dan Israel pada 28 Februari lalu. Mojtaba Khamenei. Nama ini akhirnya disahkan untuk menggantikan posisi ayahnya, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang telah wafat pada 28 Februari 2026 lalu. Mojtaba merupakan anak kedua dari 6 bersaudara. Kakak pertamanya bernama Mostafa Khamenei. Mojtaba Khamenei lahir pada 8 September 1969 di kota Mashhad. Ia tumbuh dalam keluarga ulama yang punya peran penting dalam sejarah modern Iran. Mojtaba menempuh pendidikan agama di kota suci Qom, pusat Islam Syiah terbesar di negara tersebut. Selama ayahnya menjadi pemimpin tertinggi di Iran, Mojtaba Khamenei disebut-sebut cukup berperan di balik layar kekuasaan. Ia dianggap sebagai penghubung antara lingkaran kekuasaan dengan lembaga keamanan negara, termasuk Korps Garda Revolusi Iran atau ARGC. Di Iran, status keulamaan Mojtaba Khamenei adalah ulama Syiah tingkat menengah. Hingga sekarang, ia belum dianggap sebagai ayatollah besar. Tetapi ayahnya, Ayatollah Ali Khamenei, awalnya juga bukan ayatollah besar saat dipilih pada tahun 1989. Tetapi mendiang Ayatollah Ali Khamenei kemudian dinaikkan status keagamaannya setelah terpilih.
Pemirsa, lagi Teheran, Iran menghitam usai depot minyak diledakkan Israel. Warga diminta tak keluar rumah karena hujan yang turun tercemar mengandung asam yang berbahaya. Awan hitam menyelimuti Teheran ketika asap tebal terus mengepul dari fasilitas minyak yang terkena serangan gabungan AS Israel. Kepulan asap membumbung di atas ibu kota, sementara kendaraan terlihat bernoda hitam akibat tetesan air hujan yang tercemar. Palang Merah Iran memperingatkan warga untuk mengambil tindakan pencegahan terhadap hujan asam beracun dan mendesak masyarakat untuk tetap berada di dalam ruangan, menghindari semua aktivitas luar ruangan yang tidak penting. Militer Israel mengatakan telah menyerang beberapa kompleks penyimpanan bahan bakar yang digunakan oleh angkatan bersenjata Iran di Teheran dengan tujuan memperdalam kerusakan pada infrastruktur militer Iran. Akibat ledakan, jalanan di sekitar Teheran juga ikut terbakar hingga membuat warga panik. Kementerian Perminyakan Iran mengatakan ada 3 depot minyak yang diserang Israel, yakni di daerah Kohak, Shahran, dan Karaj.